zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ketika mereka menafsirkan ayat ini, dijelaskan bahwasanya hanya 3 nikmat yang tidak ada pertanyaannya. Nah, Pandi, 3 nikmat yang tidak ada pertanyaannya. Lamun selain lema anu jabuik selapuk teketuanin insyaallah azza wajalla. Semua akan ditanya selain dari yang 3 ini. Yang pertama yang tidak ada pertanyaannya, raghifu khubzin, sepotong roti yang menutup rasa lapar. Hanya itu yang tidak ada pertanyaannya. La ilaha illallah. Kalau yang berkarung-karung berasnya Pak Nan onya-onya. Ya, yang karungan berasnya hati-hati. 1, hanya sepotong apa? Roti yang menutup rasa lapar. Itu enggak ada pertanyaannya. Yang kedua, sehelai pakaian yang menutupi aurat kita ini. Kalau ada 3-4 yang di lemari itu onya-onya, hati-hati. Jasa bagus-bagus nu Pandi, batik. Ya, setiap itu ada pertanyaannya. Yang ketiga yang tidak ada pertanyaannya adalah apa yang menaungi kita berupa rumah, menaungi kita dari hujan dan panas. Lamun lantai 2 aja arak doang, apalagi 2 luikna. Ya, yang menaungi kita dari hujan panas itu tidak ada pertanyaannya. Selebihnya ada pertanyaan. Selebihnya ada pertanyaan. Kita siap-siap aja, Ramli, insyaallah. La ilaha illallah. Semuanya ada pertanyaan. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla mengatakan la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah azza wa jalla pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, termasuk sehat ini. Jangan sampai kalau sudah stroke baru melihat ngaji, melihat berjamaah. Ya, dia sudah stroke tapi di sana dia pengen, saya ingin ngaji katanya. Naik motor aja nggak bisa. Ini dia. Jadi sebelum telat, ayo manfaatkan. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan berapa? 5 sebelum datang yang 5. 1, Ramli, apa yang pertama? Aywa, manfaatkan masa sehat sebelum tiba sakit. Manfaatkan sekarang ini. Yang kedua, Rio, muda sebelum tua. Masya Allah, ini yang bajang-bajang ini, Karang Taruna ini, ya, yang muda-muda ini. Manfaatkan kedung gesit, bajang gesit. Bagas jadi ini. Manfaatkan. Karena kalau kita muda mau kemana saja cepat berpindah, Masya Allah. Loncat sini, loncat sana. Tapi kalau sudah tua, batuk renggeak, lelah. Jalan aja 500 meter lelah.
Manfaatkan ini yang kedua nih, masa muda sebelum tiba masa tua. Yang ketiga, Pandi, waktu luang sebelum tiba apa? Syughul. Kalau sudah tiba masa kerja sibuk. Mana sibuk? Mana sibuk? Sibuk terus. Manfaatkan. Maghrib Isya manfaatkan. Luang cepat manfaatkan. Baik, sudah 3 ini. Yang keempat, Azhari. Panan, yang keempat. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Manfaatkan ketika kita punya sebelum tiba ke fakir. Ini menunjukkan apa? Roda kehidupan itu berputar para jamaah. Orang enggak selamanya akan kaya terus, enggak selamanya juga akan fakir terus. Tapi apa? Ketika kaya ada peluang yang besar. Lihat itu para sahabat yang fakir miskin melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu borong pahala. Nah, maka kita berharap kita yang punya ini borong pahala itu. Jangan ya ecer-eceran. Borong. Puasa sama, sholat sama, tapi mereka menang, mereka bisa berjihad. Mereka menang, mereka bisa apa? Berhaji. Mereka bisa menang, mereka bisa bersedekah. Nabi SAW, loh bukankah Allah kasih tahu kalian ada cara sedekah? Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allah akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, mendamaikan orang sedekah. Didengar sama orang kaya, dipakai sama orang kaya. Lapor lagi yang miskin, ya Rasulullah, ditahu dia katanya. Mereka juga kerjakan, dikejar kita. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah Allah berikan bagi yang dikehendaki. Yang kelima, mana dari segerongan? Nah. Ahsanta. Hidup sebelum mati. Kalau sudah mati tidak tadah. Sudah selesai, sudah semuanya. Nah, kesempatan malam ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah azza wa jalla berikan kita ini. Kita akan kembali di dalam syarah usul al-iman fi dhau'il kitab was sunnah, syarah pokok-pokok iman bersandar kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita awali tentang tauhid al-ibadah. Sekarang akan kita ambil intisari dakwah para rasul. Intisari pokok dakwah para nabi dan dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Kalau kita berbicara segi adat jumlah mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu alfin wa arba'un wa ishrun alf, 124.000 jumlah para anbiya, yang rasulnya 315, yang mana inti dari dakwah mereka, ajakan mereka, pengajian mereka tauhid al-ibadah. Bagaimana umat ini, manusia ini semuanya memurnikan ibadahnya hanya kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Tunduk, patuh, menyerah hanya kepada Allah. Maka al-musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan, tidak diragukan tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Kita ikhlaskan, kita murnikan kepatuhan, ketundukan hanya kepada Allah azza wa jalla. A'zamul usul, prinsip yang paling agung dalam beragama, prinsip yang paling sempurna, prinsip yang paling afdal, prinsip yang paling wajib supaya manusia ini baik.
Jadi kalau mau kita ini baik, kita imani dulu, laksanakan dulu tauhid ibadah. Jadi penghambaan kita murni hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, ini dia seluruh unsur kehidupan kita ini, seluruh sisi kehidupan kita ini, wa mamati, dan mati kita lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita hidup ini untuk Allah, matinya akan kembali kepada siapa? Jalla. Jadi kalau mau kita ini baik, tauhid al-ibadah harus dibenarkan. Orang Arab, kafir Quraisy, merampok, mereka merampok, membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup, tega mereka para jamaah. Berzina, khamar, kalau khamar jangan tanya sudah. Iya doang aiknya lemak laik. Kalau ada tamu nggak disuguhkan khamar, itu penghinaan. Bayangkan para jamaah. Riba merajalela. Tapi belum disentuh oleh Allah Azza wa Jalla ketika Nabi berdakwah. Belum sentuh khamar. Ya. Coba riba. Riba waktu Nabi Hajjatul Wada'. Jadi ada prioritas dakwah ini. Yang pertama kali diperbaiki urusan akidah mereka. Bagaimana mereka diingatkan surga, bagaimana mereka diingatkan neraka. Bagaimana ibadah-ibadah ini meminta, berharap, cinta, menyembelih hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baru mereka tunduk dan patuh kepada Islam. Belum sholat. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, belum turun wajib sholat yang 5 waktu di surga. Karena ini yang memperbaiki manusia. At-tauhid, tauhidul ibadah. Karena ini tujuan manusia diciptakan dan jin. Karena ini dia syariat-syariat itu turun, disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ada tauhid, manusia baik. Tidak ada tauhid, manusia rusak. Mereka sebut waktu di hadapan Najasyi, kami ini berada di jahiliyah wa syarr, kata Ja'far. Jahiliyah bodoh, wa syarr jahat. Al-qawiyyu minna ya'kulud dha'if, katanya, yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba. Bayangkan, memutus silaturahim, berzina, Allah datangkan Islam. Allah datangkan Islam. Kami disuruh menyambung silaturahim. Maka hati-hati para jemaah, jangan sampai ngaji sunnah mutus silaturahim, salah itu. Kami disuruh berbakti. Jangan sampai ngaji sunnah kok nggak bakti sama orang tua dalam kebaikan tentunya. Jadi ini yang memperbaiki manusia. Dan hebatnya lagi dakwah ini akan memperbaiki semua lapisan. Berbicara tentang hamba sahaya masuk Islam. Berbicara tentang bangsawan, orang kaya, orang hebat, Abu Bakar masuk Islam. Berbicara tentang anak-anak muda yang lagi semangat belajar, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Berbicara tentang para wanita, Khadijah yang masuk Islam. Hampir tidak tersisa dimasuki oleh tauhid. Kenapa? Karena ini yang membuat manusia itu bisa baik. Oleh karena itu, tauhid merupakan zubdah intisari dakwah para nabi dan dakwah para rasul.
dan pokok dakwah mereka, dasarnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami utus pada setiap umat itu rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Apa dakwah mereka? U'budullah, ibadah kepada Allah, patuh tunduk hanya kepada siapa? Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan sesembahan selain Allah, syaitan dan yang lainnya. Jadi tidak ada satu umat pun yang sunyi dari Rasul, tidak ada. Maka ayat yang lain mengatakan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun yang sunyi dari nadhir, dari pembawa peringatan. Dalam surat Fatir ayat yang ke-24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun yang sunyi dari apa? Dari Rasul, enggak ada. Semua ada Rasulnya. Cuma bedanya kalau nabi-nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya diutus kepada kaumnya saja. Misalkan di Batu Kumbung ada sudah nabinya, di Narmada lain nanti, ya, di Mataram lain lagi. Maka itu sebabnya Nabi itu sangat apa, banyak, sangat banyak, 124.000. Bayangin, 120, hampir satu selai, 124.000. Dan itu dari masa ke masa, berakhir pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dakwah mereka sama. Kemudian dalam ayat suratul Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidak ada seorang pun kami utus sebelummu ya Muhammad dari para rasul, mulai sejak adanya kesyirikan di muka bumi. Karena rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Kalau nabi melanjutkan syariat sebelumnya dan kepada kaum yang sudah menerima, maka itu dikatakan apa, nabi. Kalau rasul kepada kaum yang menentang. Pertama siapa? Nuh alaihi salatu wassalam, yang gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, yang dibuatkan patung, dibuatkan gambar, yang lama-lama setannya terus menggoda, lupa tauhid, bukannya menjadi motivator, bukannya menjadi pendorong, tapi justru itu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan illa nuhi ilai, setiap rasul yang kami utus kami beri wahyu mereka. Apa wahyu Allah kepada mereka? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'buduni ay wahiduni, esakan aku dalam ibadah. Nah, banyak ayat Al-Quran menjelaskan permulaan kunci pembuka dakwahnya para nabi dan rasul ini tauhid, ibadah. Sebelum yang lain, sebelum belajar istinja, ya, coba lihat dalam surat Al-Muddathir, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Mufassirun mengatakan hatimu bersihkan. Kenapa? Dari kotoran syirik. Kenapa? Kelanjutan ayatnya, warrujza fahjur, berhala-berhala itu tinggalkan dia. Jadi banyak ayat menerangkan dalam Al-Quran, pembuka dakwahnya Rasul itu mengajak kepada ibadah kepada Allah semata. Setiap Rasul yang Allah utus kepada kaum mereka
selalu awal yang didakwahi itu adalah tauhid, ikhlasul ibadah, selalu. Ya. Contoh suratul A'raf kepada kaum 'Ad ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Huda, kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini ada di Arab Saudi, tempatnya, negeri mereka para jamaah. Akhahum Huda, saudara mereka Hud yang dikirim. Kaum 'Ad dikirim siapa? Nabi Hud. Apa dakwahnya Nabi Hud? Memulai, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan selain Dia. Enggak ada sesembahan kalian yang hak kecuali Dia. Ini tentu semisal dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Kaum Tsamud, sama juga Tsamud. Di Saudi juga tempatnya pada jemaah Arab Saudi bagian selatan. Ya. Wa ila Tsamud akhahum Salih, kepada kaum Tsamud dikirim oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Saleh. Apa kata Nabi Saleh mendakwahi mereka? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam suratul A'raf ayat 73, hai kaumku, ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian itu tidak punya sesembahan yang hak kecuali Dia saja. Enggak ada yang lain. Apa yang kalian ibadah ini enggak ada, enggak diakui sama Allah Azza wa Jalla, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam surat An-Nur, dalam surat Luqman, demikian juga suratul Hajj, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla mengatakan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Itulah Allah Azza wa Jalla, Dialah Tuhan yang hak. Suratul Hajj ayat 62, surah Luqman ayat 30, beda lafaz sedikit. Ada yang mengatakan wa annama yad'una min dunihi wal batil, ayat mengatakan wa annama yad'una min dunihil batil, tanpa huwa surat Luqman, pakai huwa suratul Hajj. Itulah Allah Azza wa Jalla, ilah yang hak, sesembahan yang hak. Wa annama yad'una min dunihil batil, yang dimintai oleh manusia, yang diharapkan oleh manusia selain Allah itu adalah batil. Maka lihat, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia menghancurkan berhala-berhala kaumnya, faja'alahum judzaza, dalam surat Al-Anbiya ayat 58 sampai pada 60, Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu judzaz, hancur lebur. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un, yang disisakan yang paling besar, supaya nanti kaumnya bertanya kepada yang paling besar. Sai nyenyeda ya, tanya, Tuhan, siapa yang ngerusak yang lain? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Kaumnya mengatakan, siapa yang punya pekerjaan terhadap Tuhan kita ini, katanya. Siapa ini? Sungguh itu orang zalim itu, katanya. Orang-orang mengatakan sami'na fata yuqalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada seorang pemuda. Maka nih hati-hati yang bajang-bajang nih ya, lagi temperamen. Jangan main habok aja, main hantam ya, Pandi.
harus pakai ilmu. Ya, ingin merubah kemungkaran ternyata datang yang lebih mungkar. Harus pakai ilmu. Kalau Nabi Ibrahim sih dia pakai wahyu. Ya. Di sini disebut fata, sama kisah Ashabul Kahfi, fata, fityan, Kenapa? Mereka ini sedang semangat. Maka lihat orang-orang Khawarij yang dibidik siapa? Yang muda-muda, karena yang tua mana nyalinya? Dia mikir anak bapak balok selapu. Dipikir ini belum makan ini. Tapi kalau yang muda nekat. Coba tuh yang ngebut-ngebut di jalan raya tuh ada yang tua-tua? Nggak ada. Masih yang bajang-bajang itu. Kenapa? Punya nyali. Taish. Yang ada hanya apa? Nyalinya. Nggak punya pikiran. Tidak memandang ke depan. Ya, maka begitu pemuda dididik dengan sunnah, selamatlah dia para jamaah. Selamat. Ya, idza ra'aita syab awwalu nash'ati yataraddadu ala sunni farjuhu, kata para ulama kita. Kalau ada seorang pemuda ulama sunnah, orang-orang sunnah, harapkan kebaikan baginya. Kami dengar ada seorang pemuda disebut namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Oh, bawa dia. Ya. Supaya dia disaksikan oleh orang banyak. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, kamu yang rusak tuhan-tuhan kami ini? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Oh, enggak pernah. Ini yang paling besar ngerjakan dia ini. Ini yang paling besar ngerusak ini. Dia menghancurkan yang paling besar ini, katanya. Nah, itu sebabnya Nabi Ibrahim ketika diminta syafaat oleh orang beriman di padang mahsyar, datang kepada Adam enggak sanggup, sudah makan buah dilarang oleh Allah. Tapi ingat, bukan buah khuldi loh. Buah khuldi itu setan yang kasih nama itu nyawanya. Hal adullukum ala syajaratil khul. Maukah aku tunjuki pohon khul, pohon kekekalan. Jadi yang menamakannya pohon kekekalan itu siapa? Hal adulluka ala syajaratul khul. Setan. Jangan ikut-ikutan. Buah apa? Buah khuldi unin. Setan yang kasih nama itu. Enggak ada namanya. Pokoknya pohon wala taqraba hadhihi syajarah. Enggak baik rapat-rapat dengan lelon kayu ini. Jangan dekat dari pohon ini, hanya itu namanya. Nyerah Nabi Adam, datang kepada Nuh, nyerah Nabi Nuh, datang kepada Ibrahim, sungguh aku sudah berbuat salah, katanya. Ini dia. Maka disebut oleh Nabi SAW, Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta kecuali hanya pada 3 saja. 1, dia mengatakan inni saqim, aku sakit ini, ketika diajak untuk menyaksikan acara kaumnya atau bintang begitu. Kemudian yang kedua, ya, inilah dia. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan kita? Ini yang paling besar yang kerjakan ini. Dia yang punya kerjaan ini. Yang ketiga, ketika ditanya oleh Raja Mesir, istrinya Sarah yang begitu cantik sekali para jemaah. Yang kebiasaannya raja kalau nemuin yang cantik-cantik diambil aja. Ya, kalau dibilang istrinya diambil, tapi dibilang saudarinya enggak diambil. Siapa ini? Hadhi ukhti, saudariku, katanya. Tapi semuanya punya makna. Itu apa? Engkaulah satu-satunya di muka bumi saudariku yang beriman. Momot jarina Ramli ini. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Nabi Syuaib dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada ahlu Madian dalam suratul A'raf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syuaib, dan ke negeri Madian saudara mereka siapa? Syuaib. Apa dakwahnya Syuaib? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, ibadahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang hak, enggak ada.
Maka itu sebabnya tadi surat apa? Al-Hajj, kemudian surat Luqman, Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Itulah Allah ilah sesembahan yang hak, wa annama yad'una min dunihi wal batil, wa annama yad'una min dunihi al batil. Apa yang diseru selain Allah adalah batil. Jadi intisari dakwah para nabi dan para rasul ada pada tauhid apa? Tauhidul ibadah. Poin yang kedua, mihwar al-khusumah bainar rusul wa umamihim. Ya, sumber pangkal permusuhan antara rasul dan umatnya di mana? Tentu para rasul nggak mungkin cari musuh ya. Tapi disinilah terjadi penolakan maksudnya para jamaah. Kalau bahasa kita ada kontra, ada yang kontra, ada penolakan. Rasul dia memperbaiki, nggak mungkin cari musuh. Karena Allah utus Rasul itu untuk memperbaiki manusia. In uridu illal islah, aku ingin memperbaiki kata mereka. Kita sudah menjelaskan pembuka dari dakwahnya para rasul semuanya adalah apa? Tauhid ibadah. Tidak ada satupun dari para rasul yang diutus oleh Allah melainkan selalu dakwahnya pertama, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah hanya kepada Allah. Jangan ke setan, jangan ke jin, baki bra. Ya. Jangan ke pohon kayu ini, jangan ke mata air ini, jangan ke kubur ini, jangan. Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa meminta kepadaku, inni qarib, aku dekat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Enggak pernah disuruh oleh Allah Azza wa Jalla lewat itu, lewat ini. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan kabulkan. Nah, walidza kanatil khusumah, terjadi pro kontra, pertentangan, penolakan dari kaum para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam tauhid ibadah. Ketika diajak beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, di sini terjadi permusuhan. Di sini terjadi pertentangan. Di sini mulai penolakan. Ingat para hadirin, para nabi itu tidak ada mereka berharap ditolak ya, karena mereka mengajak. Tapi inilah sunnatullah Azza wa Jalla. Disinilah dia Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Di sini akan dipisahkan mana orang yang dikehendaki baik oleh Allah dan mana orang-orang yang ingin disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik ya, mengikuti para anbiya, mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam surat Nuh ayat 23 sampai 24. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Nuh mengatakan la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini kata kaum Nuh. Ketika Nuh mengajak ibadah hanya kepada siapa? Allah. Sementara yang lain banyak menyembah selain Allah Azza wa Jalla kaumnya. Maka kaumnya menyembah ini saling ingatkan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Kemudian dalam suratul Ahqaf ayat 22,
Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Mulai ada gesekan. Tentu para nabi enggak mau kaumnya terjadi gesekan. Tapi inilah dia ketika mengajak kepada dakwah ini, ada yang pro, ada yang kontra. Pasti itu. Urusan yang baik itu pasti. Ya, memang itu sunnatullah. Karena Allah ingin memisahkan mana yang dapat hidayah, mana yang belum dapat hidayah. Mana yang sungguh-sungguh cari yang benar, mana yang tidak sungguh-sungguh. Kemudian dalam surat Hud ayat 53, qalu ya Hud, kaumnya berkata, hai Hud, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika. Engkau tidak membawakan bukti kepada kami, katanya. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Di sini terjadi apa? Penolakan. Apakah para nabi itu enggak pintar berdakwah? Mereka yang paling pintar berdakwah. Tapi inilah sunnatullah. Inilah dia ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman? Ada yang tidak beriman. Nah, supaya Allah Azza wa Jalla ingin menegakkan dalil, ya, supaya jangan yang masuk surga dengan masuk surga tanpa ada pengadilan, yang masuk neraka juga jangan sampai tanpa ada pengadilan. Supaya yang masuk surga benar-benar masuk surga dengan rahmat Allah, yang masuk neraka benar-benar dia masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya ditegakkan hujjah, ditegakkan bukti-bukti, ditegakkan dalil-dalil oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Baik, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Quraisy? Wa ajibu an ja'ahum mundzir minhum. Heran orang-orang kafir Quraisy ini, kok ada yang menyeleweng ini, memberi peringatan aneh, pengajiannya aneh katanya. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan Muhammad tukang sihir. Muhammad kadzdzab, pendusta, Bayangkan. Nabi dikatakan tukang sihir. Padahal Nabi Muhammad itu datang menyalahkan sihir. Tapi dia dituduh tukang sihir. Nabi Muhammad itu orang yang paling sehat akalnya, paling cerdas. Tapi dia dikatakan kadzdzab, pendusta. Orang yang paling jujur, dititipin apa saja selamat. Ya, jangan sampai dititip suaranya nambah ceritanya. Tapi dititipin duit kurang. Nah, para anbiya alaihimus salatu wassalam jauh dari itu. Mereka amanah. Tapi ternyata apa? Dikatakan kadzdzab, pendusta. Maka oleh karena itu, ini bukti nyata menunjukkan bahwasanya disinilah ada pertentangan antara para nabi dengan kaumnya ketika mengajak mereka kepada dakwah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ujian para anbiya dan ujian para pengikut Nabi alaihimus salatu wassalam. Inilah dia para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tunjuki kita tauhid, dan Allah Azza wa Jalla kokohkan kita di atas tauhid sampai kita meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Ayo azan. Ndarak milih surga kan?
Astaghfirullah. Jazakallah khair. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Ada titipan pertanyaan. Suami kakak saya ingin ada 40 harian, tapi kakak perempuan saya enggak mau sama sekali. Namun pihak keluarga ingin mengadakan. Bagaimana solusinya? Pertama, kita kalau tidak mau, alhamdulillah. Karena yang penting itu adalah kita memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk si mayit. Adapun mengadakan acara-acara yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, itu tidak akan bermanfaat bagi si mayit dan tidak bermanfaat juga bagi kita. Karena dalam mazhabul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kumpul-kumpul saja ini sudah tidak diperkenankan. Makan-makan juga tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dibenarkan semangat dalam berakidah, dalam bermanhaj, namun maslahat dunia dan akhlak sesama saudara muslim diremehkan? Berarti ini kurang semangat. Ya. Mungkin semangat belajar saja, tapi semangatnya mengamalkan yang tidak ada. Karena tidak ada ya yang harus dikorbankan ketika kita belajar akidah yang benar. Maka Nabi SAW menyebutkan, Nabi sebutkan tentang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi hubungan akhlak dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Baiknya akhlak berangkat dari baiknya iman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika BPKB dipinjam teman, dimasukkan ke bank? Apakah termasuk ikut pelaku riba? Ya jelas. Ya nanti ada apa-apa kan yang punya BPKB dicari. Gak mungkin dicari yang memasukkan itu. Makanya hati-hati, ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Allah ta'ala ala wa alam. Berapa jarak minimal yang benar untuk salat musafir? Kita katakan ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama kita. Namun merujuk kepada hadis Anas 15 kilo ke atas dengan tujuan keluar dari kampung kita sudah diperkenankan oleh syariat kita untuk salat 2 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Doa. Maka itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di antara yang akan tetap mengalir pahalanya setelah meninggal dunia, apa itu? Waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini dia yang akan tetap mengalir. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa faedah membaca surat Al-Mulk di malam hari? Kapan waktu yang tepat? Intinya malam hari dan Nabi biasa sebelum tidur. Faedahnya dia penghalang, penjaga dari azab kubur. Allah ta'ala ala wa alam. Ada saudara yang baru mengikuti dakwah sunnah. Dia masih punya tato, namun dia sangat ingin mengikuti dakwah ini. Mohon nasihat untuk kami dan saudara kami agar istiqamah. Jangan sampai gara-gara masih ada tatonya dia enggak ikut dakwah. Ikuti, ya, enggak bisa dihilangkan, melainkan disakiti dia. Tidak usah dihilangkan, biarkan saja. Ya, yang penting itu jangan sampai makhluk bernyawa. Ya, Allah taala ala wa alam. Alhamdulillah sekarang ada kecanggihan alat, ya, hatta dia sudah menempel di badannya bisa dihilangin dengan tanpa menyakiti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum vaksinasi di dalam Islam? Kalau dari hal yang halal dan sangat diperlukan tidak ada masalah dan tidak menimbulkan mudarat yang pasti, ya, maka ikuti. Maka kita lihat sekarang pemerintah hati-hati melihat kasus sehingga apa? Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi kita semua. Ya, dan tentu para hadirin, kita banyak yang mendengungkan tentang ya tracking, tracing, treatment dan semisalnya 3M. Tapi yang kurang dinaikkan apa? Bagaimana kita kembali kepada Allah. Dosa-dosa ini kurangi kalau nggak bisa di stop. Ini yang susah. Karena apa? Allah menurunkan bencana itu karena dosa kita. Karena dosa semuanya ini. Ya, terutama kesyirikan. Allah ta'ala ala wa alam. Saya biasa ba'diyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah boleh dirutinkan? Boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'da adh-dhuhr haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat mau nambah 1 rakaat ketika salat berjamaah terlambat, apa harus mengangkat tangan ketika takbir menuju rakaat tambahan? Tidak. Kecuali itu dia ya bangun dari tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau tanya kenikmatan pemberian Allah. Apakah mendapat istri yang galak termasuk kenikmatan? Musibah. La ilaha illallah. Seharusnya yang laki-laki yang galak, macan. Jangan yang perempuan macanah jadinya.
Istri itu patuh kepada suami, bukan dia ngangkatin suaminya parang. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Dari Semarang ya? Monggo dari Semarang. Baca tadi itu adalah protekan, salah, kanan, dan ayat kursi itu hukumnya gimana? Bagaimana Pak De? Kalau di tempat saya itu biasanya tahlil itu baca surat Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Itu hukumnya itu gimana? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama kita katakan zikir selepas salat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Terus sampai ya pada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Baru ayatul kursi sekali, kemudian qul huwallah sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Ya, ini dia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya, jangan lama-lama nunggu. Ya, saya bertanya sedikit nih, apakah sampai bid'ah dan melakukan kesyirikan? Bagaimana? Apakah sama tentang gerakan yang orang melakukan bid'ah sama dengan melakukan Baik, kesyirikan? ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam. Dari mana? dari Jalan Brawijaya, Cakta. Daerah mana? Daerah Cakta. Ya, silakan. Ya, mau nanya 2 pertanyaan boleh? Silakan. Ya, apa di agama Islam itu ada tarekat apa enggak? Baik. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita lihat banyak si mayat diazankan di liang lahat lalu di Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, apakah sama di sisi Allah dosa antara yang berbuat kesyirikan dengan perkara-perkara bid'ah? Tidak sama. Syirik ini yang paling mengerikan. Adapun perkara-perkara bid'ah dalam agama bertingkat-tingkat kelasnya. Ya, tidak bisa dihukumi satu. Sebagaimana kesyirikan pun bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil, dan ini hukumnya berbeda-beda. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, adakah tariqah dalam Islam? Kalau dimaksud tariqat adalah istilahnya sufiyah, enggak ada. Karena yang ada hanya Islam sunnah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apakah perlu jenazah diazankan? Azan itu memanggil orang salat, bukan memasukkan orang ke dalam liang lahat, dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat maupun dari para a'immah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Saya Ustaz, Ya. apakah kalau misalnya orang memakai sajadah, katanya harus sajadahnya harus diinjak, tidak boleh saja lembaran. Apakah ada dalilnya Ustaz? Bagaimana? Kalau misalnya kita sholat, kita memakai sajadah itu harus kita injak. Kalau tidak diinjak, tidak sah. Apanya diinjak? Sajadahnya. Baik. Karena juga meletakkan tidak diinjak sajadahnya juga katanya menginjak. Katanya lebih bagus diinjak. Apa benar itu Ustaz? Baik. Kita katakan urusan sholat mau pakai sujadah nggak apa-apa, nggak pakai sujadah juga nggak apa-apa. Rasulullah SAW pernah pakai tikar yang lusuh sholat. Rasulullah SAW juga langsung di tanah sholatnya. Jadi tidak ada masalah. Hukumnya apa,
boleh. Wallahu taala ala wa alam. Saat mau baik ini sudah ini. Saat mau menambah 1 rakaat ketika salat berjamaah terlambat, apa harus mengangkat tangan? Tidak ada yang harus angkat tangan. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum dalam Islam membadalkan haji almarhum orang tua? Boleh. Asal yang membadalkan dia sudah haji, lebih bagus keluarganya. Yang kedua, harus amanah. Jangan sampai diborong. 5 orang sekali-kali dihajikan sama dia satu saat. Ini makal. Ya. Ini makan harta orang dengan cara yang batil. Allah taala ala wa alam. Apakah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, jangan Nabi Musa AS ya, Amerika Serikat nih. Ya, salawat. Hanya diperintahkan berdakwah kepada Bani Israel. Iya, diperintahkan berdakwah kepada Bani Israel dan kepada siapa diutus, termasuk Fir'aun. Fir'aun bukan Bani Israel, dari bangsa Qibti, tapi diutus dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Di zaman Nabi Sulaiman jin dihinakan. Apakah pada zaman tersebut jin bisa terlihat oleh Nabi Sulaiman? Ya otomatis. Ya, kalau tidak bisa dilihat bagaimana akan ditundukkan? Dan itu adalah doa Nabi Sulaiman kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi habli mulka. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan. Bagaimana kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Maka lihat, ketika Nabi mencekik jin yang melewatinya depan salat, beliau mengatakan, kalau bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, aku akan ikat jin itu di tiang Masjid Nabawi, akan ditonton oleh anak-anak kota Madinah. La ilaha illallah. Nabi SAW tidak mau menangkap jin, tapi kita tangkap jin, masukkan di botol. Allahul musta'an. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Saya dari Sulawesi. Dari mana? Sulawesi? Iya. Silakan pertanyaannya. Iya. Halo. Ya, halo. Ya, saya mau nyambung dari tadi, yang tadi sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur atau sudah zuhur. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saat ada yang saya tanyakan, apakah ada tuntunannya tentang sholat awabin itu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, kembali. Wa jazakallahu khair. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qabliyah zuhur paling bagus 4 sekaligus. Adapun ba'diyah zuhur 2. Dan itu boleh dirutinkan karena itu adalah rawatib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, apa itu salatul awwabin? Salatul awwabin adalah salat duha ketika anak unta kepanasan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya naik kendaraan di air dan di darat, apa saja yang dibaca di rumah dari rumah sampai ke tujuan. Naik kendaraan, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nanjak, Allahu akbar, Allahu akbar. Turun, subhanallah, subhanallah. Zikir musafir lain lagi. Pulang dari safar lain lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Ya, insyaallah kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.